Selamat pagi Jess. Wah ini Jess ini ya. Ini Loa Jilid 3 ini. Loa Jilid 3. Salam sehat Pak Jess. Memang betul itu Pak Jess. Saya pernah mempunyai utang waktu itu. Saya seorang tidak ada yang bantu. Tapi Masya Allah, kalau kita harus membuktikan bla 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 bla. Kamu bisa lihat, cek di konten saya tentang komennya beliau. Ibu siapa ini? Ibu atau bapak ini? Insya 147. Ibu Insya, ya. Jess, kehidupan ini hanya ada kehidupan ini hanya ada dua hal, ya, dua hal. Yang pertama, yang kemarin saya bahas, kamu bekerja mencari uang atau kamu bekerja membangun aset. Itu yang pertama. Yang kedua, ada alam sadar dan alam bawah sadar. Ya, ada alam sadar, alam bawah sadar. Apa yang terjadi hari ini dalam kehidupan kamu adalah alam sadar yang terbentuk ketika 5 tahun yang lalu kamu mendapatkan pemikiran. Jadi cara kerjanya begini nih. Cara kerjanya begini. Kamu memikirkan sesuatu, kamu memiliki ide sesuatu. Kemarin saya sudah membahas di salah satu buku yang namanya Seven Habit, ya. Ada habit yang paling penting yang saya sampaikan kemarin di konten saya Loa kedua atau Loa pertama, saya lupa, yaitu memulai dari tujuan akhir. Apa itu tujuan akhirnya? Kamu pengen apa? Kamu pengen income 500 juta satu bulan? Kamu pengen income 100 juta satu bulan? Kamu pengen punya rumah bagus? Kamu pengen punya mobil bagus? Itu adalah keinginan. Tujuan akhirnya apa? Kalau keinginan kamu, tujuanmu itu sudah salah, kamu tidak bakal mencapai. Saya kemarin memberikan contoh, yaitu kamu mau melunasi utang yang di-spill sama ibu ini ya, Ibu Isya ini ya. Kalau kamu punya utang, tujuan kamu melunasi utang, maka itu tidak akan pernah tercapai. Tapi kamu akan terus berutang, gali lubang, tutup lubang seperti lagunya Bang Roma. Kamu akan gali lubang di sini, kamu akan nutup lubang di sini, kamu akan gali lubang di situ, kamu akan nutup lubang di situ. Kenapa? Karena fokusnya, tujuanmu adalah membayar utang, melunasi utang. Maka kamu tidak akan pernah melunasi utangnya. Tapi kalau tujuan akhirnya kamu bangun ya, memulai dari tujuan akhir income. Utangmu berapa? Umpamanya utangmu 100 juta. Maka kamu harus membuat target income kamu adalah 500 juta. Sehingga 500 juta itu menutupi utang, membayar utang, dan kemudian kamu mencukupi semua kebutuhan kamu. Nah, targetnya adalah 500 juta. Jadi fokusnya kepada hasil, bukan kepada cara. Fokusnya kepada hasil. Hasilnya adalah 500 juta. Saya harus mendapatkan 500 juta. Saya harus mendapatkan 500 juta. Seperti apapun susahnya, fokusnya adalah ke situ. Memulai dari tujuan akhir. Makanya saya bilang, ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Alam sadar itu isinya keinginan. Ya, keinginannya apa? Banyak. Punya income 500 juta. Melunasi utang. Punya rumah. Punya mobil. Ya, nyekolahkan anak ke luar negeri, nyekolahkan anak yang terbaik, ya, jalan-jalan ke luar negeri, umroh ke Yerusalem, kemana, semuanya itu adalah keinginan yang kamu buat. Nah, kamu sekarang harus fokuskan untuk bisa mencakup semuanya itu. Tujuan akhir yang paling penting apa? 500 juta kan? Nah, bagaimana caranya? Otak alam sadar kita dan otak alam bawah sadar kita, itu yang selalu menang adalah otak alam bawah sadar. Sedangkan alam bawah sadarmu tidak ada itu income 500 juta. Yang ada adalah ini tadi, kamu bekerja mencari uang, bukan bekerja membangun aset. Sedangkan 500 juta bisa diciptakan bukan dengan kerja mencari uang. Karena kalau kamu bekerja mencari uang, kamu akan dimiskinkan setiap harinya, setiap saatnya. Dan kemiskinan inilah yang membuat kamu nanti menjadi anggotanya BP9. Apa itu BP9? Berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, potong pinjaman, pingsan. Kok bisa begitu? Ya karena konsepnya kamu bekerja mencari uang. Dan itu yang terjadi di Amerika saja. 70% orang yang pensiun cari kerja lagi. Nah, enggak tahu di Konoha bisa 99% orang yang pensiun cari kerja lagi. Dan terbukti kan, bapak-bapak tentara kita, pensiunan BUMN kita, ya pasti ludes itu. Kalau nggak ketangkep korupsi ya pasti dimiskinkan karena investasi. Pasti seperti itu. Dan dia harus cari kerja lagi.
Dokter-dokter yang sudah profesor pun miskin pada akhir pensiunnya. Kenapa ya? Karena mereka harus cari kerja lagi. Itu tidak aman pekerjaan mereka, karena desain otak mereka itu adalah bekerja mencari uang, tidak bekerja membangun aset. Nah, ini hal yang sangat penting sekali. Nah, bagaimana caranya tujuan akhir ini bisa menjadi sebuah kebutuhan saya? Kan itu hanya keinginan. Sedangkan yang menjadi kebutuhan adalah yang digenapkan di alam semesta di sekeliling kita, yang terjadi hari ini adalah kebutuhan kita. Jadi apa yang sekarang terjadi dengan kamu, mau gaji besar, mau kedudukan kamu diangkat menjadi supervisor, kamu diangkat menjadi manajer, kamu lulus kedokteran, kamu lulus insinyur, terus kamu diterima sebagai pegawai negeri, itu semua adalah terjadi 5 tahun yang lalu. Kamu berpikir apa? Dari pikiran kamu, ide ya, menjadi dituangkan menjadi sebuah keinginan yang kuat, kamu lakukan, kamu perjuangkan, ya, dan terus-menerus diperjuangkan, diulang lagi, makanya selalu saya teriak-teriak, repeating is learning, diulang lagi, kamu fokus terus, dan kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang membuat kamu terjadi hari ini seperti yang sekarang ini kamu alami. Kamu berhasil, itu terjadi 5 tahun yang lalu. Kamu gagal, itu terjadi 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu pikirkan menjadi yang menjadi ide itu kamu lakukan, kamu tuangkan dalam sebuah tindakan. Nah, tindakan itu yang kamu lakukan terus-menerus menjadi kamu hari ini. Makanya dalam dunia motivasi disebutkan manusia adalah apa yang manusia itu pikirkan. Nah, sekarang kamu mendengarkan konten saya nih, ya, ada ide baru nih. Bagaimana caranya saya memulai dari tujuan akhir untuk melunasi, menyelesaikan semua utang saya, ya. Sedangkan saya tidak mau lagi bekerja mencari uang. Saya mau yang kedua, bekerja membangun aset. Ini kan ide yang sekarang kamu terima nih. Nah, bagaimana ide ini kamu masukkan ke dalam alam bawah sadar. Nah, ide ini setelah kamu mendengarkan saya bicara kan hilang. 2 jam dari sekarang kamu mendengarkan suara saya hilang. Akan terus terngiang-ngiang ketika kamu dengarkan sekali, dengarkan 2 kali, share video saya, kamu pelajari lagi. Nah, itu ketika kamu pas mempelajarinya, ada satu momentum yang kamu tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Karena sistem artikulasi retikular otakmu kan udah kekunci ketika kamu usia 18 tahun. Ya, kalau ini disampaikan kepada anak usia 1-7 tahun dan ini diulang-ulang terus oleh mamanya, maka anakmu hebat. Dengan teori yang saya buat ini, anakmu top. Anakmu pasti kaya. Anakmu pasti kaya dengan cara yang saya sampaikan ini ya. Karena terus diulang. Kenapa kok begitu? Karena anak 1-7 tahun otaknya masih bersih. Nah, kamu menyulam tuh di situ tuh, memasukkan sebuah software, dan itu akan menjadi otomatisasi di dalam alam bawah sadar dia. Ketika dia menjadi dewasa, maka dia mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kalau kamu udah seusia saya, kepengen menerapkan apa yang saya sampaikan ini, ya kamu tinggal memasukkan apa yang menjadi pemikiran di alam sadar kamu, income 500 juta, terus kemudian kamu menyelesaikan utang. Nah, income 500 juta ini kamu masukkan dari alam sadar kepada alam bawah sadar. Ya, itu caranya. Dan kemudian setelah masuk ke dalam alam bawah sadarmu, maka dia menjadi kebutuhan kamu. Nah, kebutuhan itu nanti 3-5 tahun yang akan datang, kamu akan mendapatkannya itu. Nah, apa yang saya dapatkan hari ini kan terjadi dari 5 tahun yang lalu. Saya memikirkan seperti yang sekarang saya katakan. Yang hari ini saya terima ini, yang hari ini saya dapetin. Jadi sudah bisa diukur, Jess. Kamu akan terjadi apa 3 tahun ke depan, kamu akan terjadi apa 5 tahun ke depan. Udah, kamu bisa ukur hari ini. Dan caranya nggak penting. Bagaimana kamu dapat 500 juta, nggak ada yang tahu. Itu alam semesta yang akan membawa dengan lembut, dengan sempurna. Dia akan mengarahkan kamu. Nah, saat ini contohnya kamu ditemukan sama saya. Ya, saya ditemukan dengan ada Pak Wilbert, Pak Yosef. Saya ditemukan dengan para BO yang kemarin tetap bodoh sampai hari ini itu. Saya ditemukan dengan mereka untuk melihat, oh ternyata kebutuhan saya ini. Saya mendengar uang 70 triliun, 4 triliun itu dari kemarin tuh, 1 tahun tuh saya sekolah tuh. Sebelumnya saya tidak pernah tahu. 1 kali tanda tangan 70 triliun, 2 kali tanda tangan 140 triliun. Itu saya baru dengar kemarin tuh. Dan itu yang masuk ke alam bawah sadar saya. Dan hari ini menjadi sebuah kenyataan. Ya, di samping saya melihat orang-orang itu yang menikmati.